Setiap kali para lansia berendam di air yang misterius itu, mereka merasakan seolah energi baru mengalir deras ke seluruh tubuh. Banyak orang percaya bahwa bahkan raja serta para penguasa kaya raya pernah datang ke tempat ini dengan keyakinan penuh harap. Tersiar pula kabar bahwa kanker stadium akhir pun bisa sembuh dengan mudah di sana. Namun yang paling menyeramkan, siapa saja yang memasuki sanatorium tersebut tak pernah terlihat kembali. Bangunan penuh teka-teki itu berdiri megah di ketinggian pegunungan Alpen. Pada suatu hari, seorang pemuda menempuh perjalanan hampir 6.000 km demi mencapai lokasi itu. Namanya Dan. Tujuannya hanya satu, menjemput ketua perusahaannya pulang. Tetapi saat hendak melangkah masuk, seorang perawat tegas mengatakan bahwa jam besuk telah usai. Apapun alasannya, Dan tidak diperbolehkan masuk. Tanpa pilihan lain, ia pun berbalik. Ia berniat melaporkan semuanya kepada dewan direksi. Namun tiba-tiba ia menyadari tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Teleponnya tak bisa digunakan. Saat itulah, secara kebetulan, seorang pria tua kehilangan bolanya di semak-semak dan membantu mengambilkannya. Di dekat lubang ventilasi, terdengar suara-suara aneh, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Dan kemudian masuk ke mobil dan pergi, berniat kembali keesokan harinya. Namun perhatiannya tersita oleh seorang gadis yang berdiri di atas atap gedung, menatap tajam ke arahnya. Saat mobilnya melaju menyusuri jalan pegunungan yang berkelok, ia merasa sosok gadis itu seakan muncul di setiap tikungan. Sebelum sempat mencerna apa yang terjadi, seekor rusa tiba-tiba melintas di depannya, dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Ketika Dan tersadar, 3 hari telah berlalu. Kedua kakinya terbalut gips tebal. Di hadapannya duduk direktur sanatorium, seolah telah menanti ia membuka mata. Setelah memeriksanya, sang direktur mengatakan Dan harus banyak beristirahat. Ia lalu memberi isyarat kepada perawat untuk menyuguhkan segelas air dan menghabiskannya dalam satu tegukan, tetapi mendadak terkejut. Di dalam air itu, ia melihat makhluk aneh terjebak. Ia mengira itu hanya serangga, lalu menghancurkannya dengan jari-jarinya. Dengan langkah terpincang dan berjalan menyusuri koridor, pemandangan yang ia lihat begitu sulit dipercaya. Orang-orang terkaya di dunia tengah berendam di kolam. Yang mengejutkan, para pria dan wanita lanjut usia mampu menahan napas di dalam air jauh lebih lama dibandingkan orang-orang muda. Seorang perawat kemudian menuntunnya menuju ruang pemandian uap. Setelah melewati beberapa ruangan, Dan tiba-tiba merasa jalan di depannya lenyap. Saat ia menoleh ke belakang, pintu yang tadi dilewatinya telah menghilang. Kini ia benar-benar terperangkap di tempat itu. Di tengah kabut tebal, perlahan terlihat sesuatu yang membentuk. Itu adalah rusa yang sama yang pernah ia tabrak. Terdorong rasa penasaran, Dan mengikuti hewan tersebut. Semakin jauh ia melangkah, ia melihat seorang pria tua duduk membungkuk dan terkejut menyadari bahwa pria itu adalah ketua perusahaannya sendiri. Sosok yang telah membuatnya menempuh perjalanan panjang hingga ke sana.